Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wa istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih saja memberikan kita nikmat iman serta Islam. Lalu Allah masih saja memberikan kita taufik, bukan hanya sekadar Islam, tapi Allah memberikan kita taufik, hidayah, menggerakkan hati, melangkahkan kaki untuk bersama-sama ke rumah Allah, untuk sama-sama beribadah, bermunajat, lalu mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad. Maka nikmat yang seperti ini wajib kita syukuri, wajib kita ingat kepada Allah bahwa banyak orang yang di luar sana Islam tapi tidak tergerak hatinya untuk pergi ke masjid. Banyak di luar sana yang mendengarkan azan 5 kali dalam sehari tapi tidak tergerak hatinya untuk menyembah Allah. Maka nikmat ini kita minta sama Allah agar kiranya Allah berikan selalu nikmat ini ke dalam diri kita, bukan hanya diri kita, keluarga kita, sanak famili, orang yang kita cintai. Dan kita minta sama Allah agar kiranya seluruh amal ibadat ini diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya dijabah oleh Allah. Dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita dari minggu lalu. Kita menjelaskan tentang penyebab sujud sahwi yang pertama. Sudah dijelaskan ini sujud sahwi. Lalu yang kedua, kemarin kita sudah menjelaskan sujud sahwi tentang sebab yang pertama. Yang kedua adalah al-fi'lu ma yubtilu an-wudu wa sahwi. Penyebab sujud sahwi yang kedua, yang pertama ini lah. Nah, ada apa semua? Ada apa semua? Pemilihan ketua RT. Yang kedua, masih ada. Yang kedua adalah kalau bahasa Indonesia-nya perbuatan yang menyebabkan batal sholat jika disengaja dan tidak batal jika tidak sengaja. Bagaimana itu Ustaz contohnya? Kata para ulama, ka'aklil qalil.
itu? Makan sedikit. Kalau kita dalam sholat, tak sengaja makan, tak sengaja ini kalimatnya, tak sengaja makan sedikit dalam sholat. Kok bisa deh makan sedikit tak sengaja? Contoh, sebelum sholat ada orang yang makan donat, topping pojokannya bisa seres. Kapan dia makan ada seres tempel di bibirnya. Ada orang kebiasaan bilang lidah biasa, atau lapar. Termasuk yang biasa seres sikok butir itu, dikit kan? Bisa seres nggak sengaja. Nah ini tidak batal, tapi sujud saja. Makan sedikit. Ada lagi orang galak makan di pulau, atau tidak makan di pulau. Jadi sebutkan pulau masih ada bebek, tak sengaja. Pulau manis, tak sengaja. Maka ini tidak batal kalau tidak sengaja. Kalau sengaja, ada sini bisa seres. Atau batal dengan sengaja. Atau habis kondangan makan rendang nyangkut di gigi, dicongkel. Alhamdulillah. Habis baca Fatihah loh, udah. Ya, alhamdulillah. Tangan yuk, batal. Jadi karena ada unsur kesengajaan. Tapi kalau unsur dia tak sengaja, batal. Dan kalau cak mana kita ingat ini kan makannya sedikit. Cak mana kalau makannya banyak, batal meskipun tidak sengaja. Makan nasi bungkus padang lagi tahiyat itu bukan lumpur kau itu doyan. Tak mungkin. Atau maaf ya, ada beberapa orang tuh kadang kalau lagi wudhu basah sholatnya, jangan dia bekas wudhu masuk ke bibir. Nah itu dimakan dengan sengaja, batal. Hati-hati. Kan bekas wudhu sama banget. Karena kata hubungannya wudhu ketika di dalam sholat. Wudhu jadi syarat sah sholat. Kalau wudhu sholat, kapan sholat banyu wudhu tinggalin, masuk ke bibir sini. Diminum yang batal. Atau ada orang lagi kadang lebih parah. Di sini kalau ingusnya bentuk ya, ingusnya kalau bentuk sini, ini bentuk. Kalau dicek batal. Kalau sengaja, batal sengaja tidak batal. Kita memang aku bukan lemah asli besar Rasulullah. Atau enggak kencang, bukan macam-macam. Makanya kata para ulama, cakap kalau kita mingsuk di dalam sholat, ada mingsuk. Situ. Terus ditelan. Apa hukumnya? Kata ulama memungkinkan membatalkan sholat kalau disengaja. Hati-hati. Makanya hati-hati. Makanya jadi imam yang basi-basi. Kalau lagi batuk bilang banyak tahap, jangan jadi imam. Kalau sengaja sholat ini takut memungkinkan sholatnya jadi batal. Tapi kalau yang seperti ini sedikit tidak batal kalau tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Tidak sengaja karena. Tapi kalau sengaja batal. Nah yang seperti ini menyebabkan sujud sahwi. Atau apalagi Ustaz? Atau kanutuk qalil, atau ngomongnya sedikit. Atau orang yang latah. Sholatnya selesai, dianya lagi sholat, belakang datang nepuk dadoknya dia untuk jadi imam. Wah ini latah coy. Ketika ditepuk dia berkeadaan. Dikit di kalimatnya, tapi tidak sengaja. Latah, tidak sengaja. Tepuk sini, ayam. Makanya kalau latah tolong ubah jadi zikir. Latahnya itu. Hanya budak-budak kalau latah ngomong kotor ya. Waduh, coba kalau anak itu Pak Imam dia ngomong kotor Pak, sebutir dia gitu. Ngapok? Karena kalau ngomong tak disentil, mulut kau ini dari kebiasaan sampai itu ngomong kotor. Biasa kita galak ngomong seperti ini sama kawan. Ngapok? Kapan kau datang ke kelas? Pagi ini lolos. Nah kebiasaan Pak. Kita galak kenal tapi
kalau ada anak-anak kita ya, bilang cepat sentil gitu, bagus nah, mau foto. Ini sekarang anak-anak biasa ngomong anjay, anjir, itu kan slang dari kalimat anjing, nggak bagus tuh. Anak-anak kita kebiasaan ngomong kayak gitu. Ini anak-anak yang kebiasaan ngomong kalimat itu, kaget ketika meninggal, mulutnya ada bau apinya. Galak. Coba kalau sekarang masuk ke mulut ke bau api, enggak mah. Nah, jangan lagi ngomong anjay, anjir. Ya Allah. Sekarang lagi keren lagi istilah gacor. Gacor. Padahal gacor itu istilah untuk judi. Sekarang anak-anak dibuat istilah yang perbuatan yang haram udah jadi kebiasaan bagi kita. Kita kasih tahu anak-anak itu tak harus nak. Makanya kalau kita ini ucap kebiasaan dengan zikir, lata, dia seperti nyokok, ya Rasulullah, astagfirullah, menang ML, menang pakai zikir. Alhamdulillah menang, bagus pakai zikir. Kalah pakai astagfirullah, kan bagus. Ustaz kalau komen salam, Ustaz kalah boleh nggak Ustaz astagfirullah? Astagfirullah sekalian total, boleh. Astagfirullah, tahu maaf. Kalau menang boleh nggak? Alhamdulillah, dosanya double kill 2 kali. Menang judi slot ngomong alhamdulillah, dosanya 2 kali. Alhamdulillah. Maka ibadah sholat boleh juga nggak sengaja Ustaz. Kalau dia ngomongnya zikir nggak apa-apa, bersih. Alhamdulillah tidak. Karena zikir, sholat itu zikir, tak apa-apa. Tapi kalau tadi ngomongnya selain sholat, selain zikir, kita pokoknya ayam, imam belata, ayam, pokok. Nah ini kalau nggak sengaja, pokoknya nggak jadi masalah, tapi dia harus sujud sah. Atau dianya itu melakukan langkah 2 kali. Nggak sengaja langkah 2 kali. Nah 2 kali itu kan tak terbatal itu, tetapi sujud sah. Kalau sengaja dia melakukan langkah yang lebih dari 3 kali, maka hukumnya batal. Atau dia lompat tinggi, batal. Sholat lompat di depan kan kosong, kita nak ngisi sop yang depan. Caranya macam mana Ustaz? Sop depan kosong. Cara ngisinya, ambil langkah kanan, berhenti sebentar. Ambil langkah kiri, berhenti. Ambil langkah kanan lagi, berhenti. Ambil langkah kiri, berhenti. Aja benar. Supaya tidak batal sholat. Kalau kita sholat langsung main, batal. Karena yang membatalkan sholat itu adalah bergerak lebih dari 3 kali yang berterusan. Nih, batal sholat contohnya 1, 2, 3. Gerak lagi 4 batal. Ya, harus tahu. Kalau geraknya berhenti dulu Ustaz. Oke, berhenti dulu. 1, berhenti sebentar. 1 lagi, berhenti. 1 lagi, berhenti lagi. Nah, itu baru hitungan 3 batal. Ayo. Atau melompat dia, kosong depan kosong. Akhirnya melompat. Nah, ini batal. Ada apa ya? Tetapi inilah seperti yang dihukumi masalah fikih sekarang ini. Penting beberapa orang tidak memahami hal tersebut. Kalau lakukan itu menjadi batal sholat ini, ya kalau langkah ngisi sop, paham ya? Makan sedikit, kalau makan banyak batal, walaupun tidak sengaja. Hanya penting banyak beberapa melakukan hal tersebut. Selanjutnya nomor 3, nomor 3. Melambahkan
Selanjutnya adalah yang menyebabkan kita sujud sahwi, menempatkan rukun qauli bukan pada tempatnya, dan ini tidak membatalkan kecuali salam. Contohnya, ketika kita lagi sholat tegak ini, aturannya baca apa? Baca apa? Ketika kita habis takbiratul ihram, baca apa? Hah? Kita oke, baca apa lagi? Fatihah, yang wajib rukun. Kita baca Al-Fatihah. Ketika kita lagi tegak ini sebenarnya harus baca Al-Fatihah. Tetapi karena kita lupa dan lalai, kita baca tahiyat. Baca tahiyat. Nah, ini tidak membatalkan sholat meskipun dia sengaja. Tetapi dianya sujud sahwi. Atau ketika tahiyat dia baca Al-Fatihah kembali. Tahiyatnya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, katakan tuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa menyatakan baca Fatihah kembali. Maka kata Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Khattab ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bisa mandi. Karena kalau zikir itu salah tempat, kata Nabi Muhammad, kalau kau zikir salah tempat, kau meludah 3 kali ke sebelah kiri sambil baca ta'awudz. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Meludahnya di mana? Meludah ada ludah, kalau ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Karena ada syaitan khusus namanya khanzab. Di syaitan khanzab ini akan melupakan kita. Syaitan khanzab ini dia syaitan yang datang di saat kita lupa. Yang melupakan sholatnya kita. Jadi kita lupa ke kunci motor, kita sholat. Ya Allah, diingatkannya kunci motor kau dalam ngaji. Bahwa ini syaitan yang ingatkan. Demi apa? Demi ketidakhusyukan dalam sholat. Makanya apapun perbuatan yang tidak menjadikan fokus sholat, selesai dulu. Cari kunci sampai dapat. Kecuali waktunya sudah minim sedikit. Kalau kita lapar, makan dulu. Makan. Ada tak khusyuk. Lapar. Sholat. Imam lama pun. Kalau lama imam. Di perut lapar, asal lambung dan naik. Sampai ke sini gerutnya pedes. Lapar, maka sholat tak khusyuk. Bahkan disunahkan at-tabrid. Apa itu tabrid? Mendinginkan diri dulu. Nah, harus sholat. Contohnya zuhur, panas zuhur. Kita kalau dari kantor itu nak sholat tahiyat masjid, kita ngasok dulu ikhwan. Sunnah dinginkan dulu, tegak kalau kita dinginkan dulu. Kenapa? Biar khusyuk sholat. Ini sunnah namanya at-tabrid. Mendinginkan diri, relaksasi diri dulu. Kalau lapar, ya makan. Kalau minum, haus, ya minum. Lawan kata haus apa? Kalau lapar kan kenyang. Kalau lawan kata haus, apa? Apa? Apa Pak? Lawan kata haus. Lega. 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 Hah? Nanti gangguan, haus. Lawan katanya lega. Iya. Kata gitu tadi. Lega. Nah, kita kata ini lagi haus nggak kamu? Lagi haus nggak? Haus nggak? Tidak. Apa istilahnya tidak haus? Kalau lapar kan kenyang. Kalau haus? Apa Pak Subedi? Wah, saya itulah waktunya pertanyaan. Nah, sampai sini ada yang tanya dulu sebelum kita minggu depan ada yang tanya silakan seputar sholat tentang makan sedikit atau gerakan menempatkan gerakan. Kecuali salamnya, kalau kita ngomong salam di luar tempat sholat batal kalau kita sengaja. Assalamualaikum, itu dia menyelesaikan salamnya dia. Dia akan Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz sering terjadi pengalaman ketika kita sedang sholat, tahu-tahu ada makanan nyambut di gigi. Ini macam tindakan kita, apa kita ditelan dan batal, dibuang
Nama mana caranya Ustaz ada itu? Apa ludah ke rumah mana? Oke. Salah satu yang kaget selanjutnya nomor 4 adalah nomor 4. Salah satunya yang menyebabkan sujud sahwi itu lupa menelan makanan di sela-sela gigi. Salah satunya. Yang kalau bahasa Jawa sini atau jauh, selilit. Kalau Jawa ngomong itu selilit, selilit itu nyangkut di gigi. Jadi tidak sengaja makan nih yang satu gigi, maka tidak batal, tidak sengaja. Kalau sengaja tadi batal. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Kalau sengaja membatalkan sholat, tapi dia sujud sahwi. Nah, bagaimana kalau kita tahu sholat diam deh. Jangan dicongkel-congkel, jangan iseng nyongkel-nyongkel, ya. Apalagi diisuk-isuk. Jangan. Batal sholatnya. Diisuk-isuk ya. Jangan. Perbuatan yang tak terpuji juga itu. Jangan lagi di depan orang dalam isuk gigi itu. Tidak ada akhlak itu. Tidak bagus itu. Jangan lagi. Itu agak ini sedikit ya perasaan. Dan apalagi lagi makan buang dahak, tolong jangan lagi. Banyak yang terjadi nih, lagi makan rame-rame sambung buang dahak. Di situ lah. Ya Allah kata akhlak kau ini. Kapan terjadi tadi kondangan untuk makan? Ya Allah. Atau makan kumur-kumur pakai baju minum depan kita. Baik. Yang telah baik muslim harus wangi, harus keren, harus kaya, harus bagus. Muslim akhlaknya harus bagus. Nongkel gigi harus ditutup giginya itu. Dimakai contoh ditutup giginya. Akhlak. Kalau ada sisa yang jangan makan. Ya Allah. Tak maaf, orang muslim, muslim kali, bagus kali, muslim namanya bagus. Maka kalau tadi itu jangan diam kan? Kalau tak keluar Ustaz, jangan Ustaz. Kalau ada tisu, kan pakai tisu, tidak membatalkan. Nah, taruh tisu. Najis tak usah, tidak najis kan makan. Kecuali kita makan BABI, baru najis itu soalnya. Ada lagi yang bertanya sekarang? Yang bertanya sekarang? Langsung praktek deh ya, kalau kasih cucu kami belum bicara. Nah, goyang-goyang apa itu? Nah, goyang. Anak itu dalam bertanya, kan belum dalam bergoyang apa itu? Hobi. Biasa. Nih, ada sebuah kisah yang hampir mirip seperti ini. Suatu kali Sayyidina Umar bin Khattab bingung yang lagi sholat di masjid, palanya goyang-goyang. Kenapa? Biar khusyuk katanya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sholat khusyuk itu bukan pala kau bergoyang, hati kau hadir. Nah maka dia yang saya itu kita tanya, mungkin dia ini bukan indigo, apa yang paling palas? Vertigo, kalau lebih vertigo, kalau kau jadi imam kalau vertigo. Jadi kalau gerakannya berkali-kali dan betul-betul khawatir banget. Yang boleh digerakkan berulang-ulang itu kapan? Ketika kita baca tahiyat itu ketika syahadat. Boleh, ada riwayatnya. At-tahiyatul barakatuh asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Sudah ada itu ada. Hadisnya ada, riwayatnya. Kalau malam enggak ada riwayatnya. Badan jangan nampak vertigo kalimat itu jangan sering. Karena yang belakang makin jadi was-was, benar kan? Iya, jadi imam. Khawatir kakek sholatnya batal. Yang boleh gerak itu kapan? Tahiyat. Itu pun mazhab Syafi'i tidak menganjurkan bagi mazhab Syafi'i. Kenapa? Takut membatalkan sholat itu. Itu digunakan oleh mazhab Hanafi atau Maliki. Yang gerak boleh. Tapi kalau malam-malam bergerak tidak boleh dalam sholatnya. Abu Bakar takut mengkhawatirkan sholatnya baru. Lagi tanya. Satu lagi. Nak dulu.
Ini pengalaman juga, Bu. Anak itu sholat zuhur 3 rakaat. Sholat zuhurnya 3 rakaat. Nah, teringat pada saat sudah sholat. Itu jadi anak melakukannya tidak mengulang, tetapi hanya menambah 1 rakaat. Itu gimana, Bu? Siapa itu? Mau kasih. kalau kita ingin lupa rukun, kemarin sudah dijelaskan cara rukun. Kalau dalam koridor 1 rakaat atau sudah masuk 2 rakaat atau ingat di rakaat terakhir sudah dijelaskan itu. Semoga masih ingat. Apa nanti ulangi lagi? Nanti ulangi lagi? Ulangi lagi ya. Oke. Kalau kita rukun dalam koridor 1 rakaat, kapan koridor 1 rakaat? Ketika sebelum rukuk di rakaat kedua. Jadi koridor 1 rakaat, contoh lupa rukuk, Allahu Akbar, dia pikirnya sama Allah lima minta. Akhirnya dia sujud. Ketika sujud dia ingat, doa lupa rukuk, harus balik lagi, tegak lagi rukuk, tidak sujud. Kalau dalam koridor 1 rakaat, lupa sujud kedua, tegak dia, Allah, belum sujud, balik lagi sujud. Duduk, sujud yang keberapa nih lupa? Sujud yang kedua. Duduk dulu, terus sujud, baru lagi dia tegak. Lupa yang bagian mana dia harus balik. Baru dia Fatihah, rukuk. Ingatnya Ustaz, rukunnya itu sebelum salam. Berarti dia harus menambah 1 rakaat. Ingat. Kalau masuknya di koridor 2 rakaat, 1 rakaat kedua. Rakaat kedua dia rukuk, baru dia rukuk yang pertama kan tidak rukuk. Berarti ini dianggap rakaat pertama. Ya, tak paham sampai sini? Paham. Oke. Cak mana kalau ingatnya habis salam? Ingatnya habis salam. Kata ulama ada 2 hal kalau setelah salam. 1, setelah salam langsung ingat, atau setelah salam nggak jauh ingatnya. Nggak beli makan taiwan, dia beli dulu makan nasi makan ini, terus baru beli nanti aku lupa nambah 100 ulang sholatnya dari awal. Kalau ingatnya habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lu kurang serakat, tegak boleh langsung. Ingat itu. Berarti yang di sini kalau lu pas setelah salam, ingat setelah salam. Lupa rukun 1, menambah rakaat, jika belum lama dari salam atau segera setelah salam. Dua, jika telah lama setelah salam, maka mengulangi dari awal. Ini perbuatannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah suatu kali sholat asarnya 2 rakaat. Nabi Muhammad sholat rakaat asarnya 2 rakaat. Lalu ada namanya Zulyadin, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, nasita an-qasarta. Ya Rasul, kami lupa apa sedang mengkosor? Langsung tegak Nabi Muhammad nawarkan. Apa itu? Nabi Muhammad jelaskan, aku tidak lupa, aku tidak kosor, Allah melupakan. Supaya lanjut pelajaran bagaimana kalau kita lupa dalam sholat. Ya, pasti langsung ya setelah salam langsung tegak Nabi Muhammad dan sahabat memang tegak juga. Sahabat tadi ngomongnya sedikit, lupa apa tidak dikit. Tak membatalkan salat karena dia pun tidak taat. Amin. Dengan tadi salah satu. Jadi itu dia. Tapi boleh kan diulangi kalau misalnya kesalahan tadi lupa.
Dimulai dari awal. Iya, dari pertama. Tambah sekali ya. Lagi yang pertama sekarang. Muak dengan bersuara. Muak, oke. Muak bersuara. Muak dan bersuara ketika sholat kalau melebihi dasar daripada mengeluarkan kata maka akan lapar. Ketika kita melakukan muak dengan suara maka kata muak ada kalam syaitan. Ini adalah omongan syaitan. Batal salat. Batal salatnya ya. Makanya muak itu harus ditutup mulutnya. Pakai apa tutupnya? Punggung tangan kiri. Ini yang bagus. Nama baca kudomil mulut kau tampang. Oh hebat nih kan. Jangan lagi muak. Apalagi lagi meeting muak. Itu pertanda meeting muak ada bagus. Lagi tanya, muak tidak membatalkan sholat ya? Tidak. Tapi kalau suaranya berlebihan dalam keadaan muak bisa membatalkan sholat. Dan paling penting ketika kita muak jangan sambil baca rukun qauli. Baca Al-Fatihah sambil muak. Batal sholat. Kalau diteruskan dan tidak mengulangi dari awal. Jadi kalau kita muaklah dulu. Baca itu jangan di ghairil maghdub, muak. Ghairil maghdub. Ulang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau sambil bersin Ustaz bacanya. Iyyaka ulang lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, paham di sini. Dan lagi ini membuat tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jamaah kita udah pada pintar semua. Ini belajar banyak dapat alhamdulillah ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Kita lebaran hari apa? Senin kan? Ada kajian ya? Mau nanya mulai uang. Jadi kita akan ketika tanggal 17 ya. 17 Juni insyaallah 10 Zulhijjah kita akan libur ya. Libur hari raya. Terus minggu depannya juga libur juga. Jadi ada 2 minggu libur. Jadi di tanggal 17 sampai tanggal berapa lagi? 24. 24-nya libur karena mungkin masih suasana berhari-hari sudah masuk. Sudah masuk. Kita juga nanti minggu depan apakah tidak ada acara atau apa? Insyaallah. Tapi ada niatan insyaallah tanggal 24 kita masih bisa mengisi insyaallah. Taala malam terakhir kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat orang-orang yang telah berluka siapapun itu semoga dia diterima amal ibadah yang terpakai tempat yang terbaik. Juga Al-Fatihah kita hadiahkan buat diri kita sendiri, buat orang tua yang masih bersama kita, guru-guru kita, anak istri keturunan kita, orang kita cinta, kita sayang, kita kasih perhatian kepadanya. Semoga diampunkan dosa-dosa yang diterima amal ibadahnya, dipandangkan dalam taat, berkat sehat, afiat, bahagia selama dunia akhirat, diberikan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, diberikan rezeki yang halal yang baik, yang berkah, nafas soleh, tambah takwa, tambah istiqamah, dijaga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimudahkan hajat urusan dunia akhirat. Sukses dunia akhirat, meninggal husnul khatimah di akhirat pula, dikumpulkan bersama baginda Muhammad syurga Allah. Wala haula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.